Oke, kembali lagi bersama gua Rudi Kurniawan. Terima kasih buat kalian yang udah ngeklik channel ini. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. Semoga rezeki kalian juga nih ya semakin berlimpah dan segala sesuatu yang kalian inginkan segera tercapai. Kali ini gua akan coba bahas suatu kasus pembantaian yang ada di kota Nanking yang menurut sejarah menjadi rezim terbejat yang ada di muka bumi ini. Di mana di kota Nanking ini terjadi pembantaian besar-besaran serta pemerkosaan terhadap wanita dari segala usia yang dilakukan oleh tentara Nippon selama perang Tiongkok dan Jepang. Ya, sebelum gue mulai bahas kasus ini ya, alangkah baiknya nih untuk support channel ini nih ya agar bisa lebih berkembang lagi. Minta tolong banget kalian klik tombol like nih ya, subscribe juga ya, di subscribe ya supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan gue rajin update video buat kalian semua. Oke, ya, tolong diklik dulu tombol subscribe-nya. Ya, nggak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke inti cerita. The Wrath of Nanking. Aroma kematian berhamburan di sepanjang jalan yang dilalui oleh tentara kuantum. Tentara kuantum ini merupakan sebuah army group dari Angkatan Darat Kekaisaran Jepang yang eksis di awal abad ke-20 dan berkembang menjadi grup komando paling besar dan bergengsi. Pada pertengahan November tahun 1937 sebelum Perang Dunia Kedua, teror kesatuan militer Jepang itu semakin mendekati pintu gerbang kota Nanking, tepat basis utama pemerintah nasionalis Cina. Konflik antara Jepang dan Cina semakin meruncing sejak memasuki paruh pertama tahun 1930. Saat itu, militer Jepang yang ada di Manchuria ini merekayasa suatu kasus pengeboman dekat jalur kereta api yang dikenal dengan namanya insiden Mukden. Peristiwa itu langsung menyudutkan pemerintah nasionalis Cina yang kemudian melahirkan krisis Manchuria dan melakukan agresi militer dengan mengirim beberapa ribu tentara gitu ya ke Manchuria yang membuat Jepang menjadi lebih agresif hingga melahirkan sikap permusuhan yang ekstrim. Hal ini juga nih ya yang kemudian menjadi pemicu pembantaian Nanking pada tanggal 13 Desember 1937. Sejak pertengahan tahun 1937, tentara kuantum nih udah nunjukin gelagat gitu kayak ya ingin memperbesar kekuasaan dan kekaisaran Jepang yang ada di Cina. Yang awalnya cuman tembak-menembak, kecil-kecilan gitu ya, cuman der ya. Langsung berubah nih ya menjadi perang besar antara Jepang dan Cina. Lalu Jepang nih mulai bergerak ke selatan nih. Timur, selatan, ke barat, ke utara. Tak juga aku berjumpa. Lalu Jepang nih mulai bergerak ke selatan nih, untuk melumpuhkan dominasi pemerintah nasionalis Cina yang ada di Nanking. Pada tanggal 1 Desember 1937, Chiang Kai-shek, pimpinan Partai Kuomintang di Nanking ini, menginstruksikan untuk mengevakuasi semua pemerintahan yang ada di kota Nanking. Bahkan ia juga menarik sebagian besar militer Cina ke sisi lain di Sungai Yangtze pada malam hari tanggal 12 Desember. Kota Nanking ini semenjak penarikan militer itu ya ditinggalkan begitu saja ya, dalam keadaan kacau tentu saja, di bawah pasukan cadangan yang kurang terlatih. Otomatis dengan absennya kekuatan militer Cina ya, membuat penjagaan terhadap kota Nanking sangat lemah. Karena nih ya, berselang 1 bulan sejak Jepang udah mulai mengambil alih Shanghai, tembok pertahanan Nanking dengan sangat mudah dan cepat ditembus. Lalu pasukan Jepang berangsur memasuki dan menginvasi wilayah Nanking. Lalu pada pagi harinya, tanggal 13 Desember tahun 1937, Batalion ke-66 Jepang ini yang ada di kota Nanking, jadi kan mereka tuh udah nguasain kota Nanking ya, menerima komando dari Pangeran Asaka ya. Jadi perintahnya berbunyi kayak gini nih. Semua tahanan perang harus dieksekusi. Tahanan harus dibagi beberapa kelompok. Satu kelompok jumlahnya selusin. Pisahkan mereka dan bunuh dengan cara ditembak. Nanking yang ketika itu merupakan ibu kota nasionalis Cina langsung berubah menjadi neraka ketika wilayah itu jatuh ke bala tentara Jepang. Tentara Jepang ini ya kemudian memulai sebuah pesta kejam yang gak ada bandingannya dari sejarah-sejarah dunia. 300.000 warga sipil Cina secara sistematik dan brutal disiksa, diperkosa, dan dibunuh tanpa pandang bulu, pria, wanita, maupun anak-anak. Dan lagi puluhan ribu pemuda yang bukan militer
dikumpulkan dan digiring ke suatu wilayah di luar kota, di mana nih ya, mereka dibunuh menggunakan senapan mesin, disiram bensin, dan ada juga yang dibakar hidup-hidup. Dan pada malam harinya, untuk memastikan semua tahanan tewas, pasukan Jepang masih aja nih ya, gregetan gitu ya. Mereka tuh kayak berpikir tuh, ini belum mati nih, belum mati ya. Jadi pasukan Jepang tuh datang, langsung membayonet tubuh mereka yang tergeletak satu persatu ya. Jadi tubuh mereka tuh yang udah pada geletakan ya, yang ditembakin, yang udah disiram bensin, masih ditusuk pakai bayonet sama tentara Jepang. Kejam kali ya. Kisah kejamnya juga nggak berhenti di situ. Selang 2 hari, pemerkosaan massal pun terjadi di sebelah timur daratan Cina. Di sepanjang jalan, selama 6 minggunya, diperkirakan ada sekitar 20.000 wanita yang diperkosa oleh tentara Jepang dalam pembantaian Nanking. Setelah tentara Nippon ini ya, tentara Nippon udah mengahum-ahum, wanita-wanita ini yang udah nggak berdaya dibunuh juga dengan cara maaf nih ya, dipotong payudaranya, dan ada juga yang dipaku hidup-hidup di dinding. Bahkan seorang sejarawan ya menggambarkan kengerian pembantaian tentara Jepang di Nanking dengan sebuah analogi. Jika orang-orang mati di Nanking bergandengan tangan, mereka akan membentang dari kota Nanking ke kota Hankou dengan jarak sepanjang 3 km. Bukan itu saja, berat badan mereka akan mencapai sekitar 1.200 ton, dan tubuh-tubuh mereka yang mati akan mengisi sekitar 2.500 gerbong kereta api. Kalau disusun bertumpuk, mayat-mayat ini akan mencapai gedung berlantai 74. Maka dengan mengacu pada jumlah korban yang tewas, pemerkosaan Nanking melebihi tindakan barbar paling buruk sedunia. Pasca pembantaian dan pemerkosaan massal yang dilakukan oleh serdadu Jepang di Nanking, banyak prajurit yang rusak mentalnya dan menjadi gila. Para prajurit Jepang ini nih ya, mengalami penyakit kelamin ya, akibat melakukan pemerkosaan brutal terhadap perempuan-perempuan Cina yang ada di sepanjang jalan. Ya iyalah, otomatis ya. Mungkin menurut gue sih ini dan karma instan gitu ya, yang karena biadab banget gitu ya tentara Jepang ini. Dan hal ini mengakibatkan kekuatan militer Jepang yang ada di Cina melemah. Situasi ini tentu membuat khawatir para petinggi militer yang ada di Tokyo. Sehingga petinggi-petinggi tersebut mengirim sebuah dokter yang bernama Asu Tetsuo untuk menyelidiki penyebab melemahnya kekuatan militer yang ada di Cina. Nggak lama setelah penyelidikan berlangsung ya, dokter Asu Tetsuo ini udah datang, terus melakukan investigasi juga. Asu Tetsuo ini langsung mengeluarkan rekomendasi untuk markas militer Jepang agar segera membangun fasilitas prostitusi khusus personel militer yang dikontrol langsung pihak militer Jepang sendiri. Peristiwa bersejarah ini tertuang ya dalam buku yang berjudul Karyubyo no Sekyokuteki Yobaho. Pada tahun 1939, Iris Chang mencatat bahwa prostitusi pertama di Nanking dibuka pada tahun 1938. Dan akhirnya lahirlah camp perempuan yang bernama Lanjo. Kalau di Indonesia itu ya macam Gang Doli, Alexis ya, yang buat ahem-ahem ya. Dimana nih ya isinya mbak-mbak gemes atau yang kalau dulu tuh disebut Jugun Renpo ya, yang dikhususkan untuk tentara Nippon untuk melampiaskan birahinya ya, biar nggak main celup-celup di jalan lagi gitu loh maksudnya. Tapi nyatanya Lanjo lebih kerap sebagai tempat perbudakan seks yang mengerikan daripada tempat pelacuran yang bersifat transaksional gitu. Karena di camp ini para mbak-mbak gemes atau juga lenpu dipaksa melayani para serdadu Jepang yang birahinya itu benar-benar tinggi ya. Dan ya yang bisa kita tebak, kekerasan pun masih terus berlangsung di kota Nanking, terutama di Lanzhou, tempat para jugun lanfu, di mana mbak-mbak gemes tinggal hanya untuk melayani nafsu birahi orang-orang Jepang ini. Pembantaian Nanking ini ya merupakan bukti nyata dari aksi kebrutalan serdadu Jepang sebelum Perang Dunia Kedua. Warga sipil yang gak bersenjata di Cina ditangkap, dibredel dengan senapan mesin, disiksa dengan mati, dan ditusuk dengan bayonet. Wilayah yang awalnya ramai itu tiba berubah menjadi kota mati. Mayat-mayat bergelimpangan di tepi sungai Yangtze.
bau busuk, sisa darah, dan jeritan-jeritan manusia menjadi makanan yang setiap hari ada di kota-kota ini. Tak ada tempat berlindung bahkan bersembunyi. Kekejaman yang terjadi di Nanking memang sudah berlalu, dan kejadian itu telah menjadi bagian sejarah Tiongkok yang tak akan pernah dilupakan oleh rakyatnya. Dan untuk memperingati hal tersebut, anak-anak sekolah di Tiongkok sejak dini diajak ke monumen pembantaian Nanking dan mengunjungi Memorial Hall of Nanjing Massacre untuk melihatnya. Bagaimana kekejaman yang terjadi pada saat itu, agar mereka sejak kecil sudah diingatkan atas peristiwa pembantaian ini. Dan sekarang sudah hampir 76 tahun peristiwa itu berlalu. Bagaimana dengan keadaan warga Nanking sekarang? Dapatkah mereka sepenuhnya melupakan kejadian tersebut? Atau malah sebaliknya, memiliki dendam yang tak akan selesai hingga dendam itu terbalas? Pendapat pribadi gue secara umum ya, perang itu pasti membawa kerusakan baik secara pada yang menang, terlebih pada yang kalah juga. Khusus pemerkosaan ya, menurut gue itu yang paling gak bisa ditolerir karena merupakan kejahatan dan kebiadaban terhadap manusia, merendahkan dan menginjak martabat ke posisi yang paling rendah. Sudah menjadi keharusan sebenarnya. Demi kemanusiaan, para pelaku pemerkosaan pembantaian Nanking ini seharusnya dihukum sangat berat. Bukan dalam pengertian berat 10 tahun atau apapun, melainkan hukuman mati adalah hukuman yang paling pantas. Ya, terima kasih untuk kalian yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Apabila dirasa video ini bermanfaat dan sedikit memberi kalian informasi, ya mungkin belum tahu juga kalau ada pembantaian yang benar-benar kejam ya pada dulu ya. Bantu nih ya, support channel ini nih, bantu support channel ini. Untuk klik apa? Untuk klik like, share, dan subscribe supaya gue bisa ya makin rajin pokoknya untuk mengupdate berita-berita yang mungkin belum kalian tahu. Ya pokoknya itu cukup sekian dari gue, Rudi Kurniawan. Semoga virus corona ini juga cepat selesai dan kembali seperti semula lagi. Sampai bertemu di video selanjutnya. Gue pamit dulu.